Shalom semua, selamat datang ke kebaktian online kita pada minggu ini. Tidak terlambat untuk saya mengucapkan Merry Christmas kepada semua. Saya percaya kalian semua sudah mengalami saat yang indah bersama keluarga pada musim Christmas ini. Minggu ini kita tidak melakukan kebaktian di gereja seperti biasa karena ramai di antara jemaat kita yang balik kampung dan merayakan bersama keluarga. Jadi oleh karena itu kita melakukan kebaktian online kita pada minggu ini. Saya percaya walaupun kebaktian online, berkatnya tetap sama karena Yesus adalah Tuhan kita yang sama yang kita sembah dimanapun kita berada. Sudah siap memuji Tuhan? Minggu ini kita akan dilayani oleh Brother Hadni dan timnya. Mari kita sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Persilakan Brother Hadni dan timnya.
nyatakan janjiku kepadamu. Dalam hidupku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku dan beri harapan. Ku ikut kehendakmu, nyatakan janjiku kepadamu. Dalam hidupku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Terima kasih Hani untuk sesi pujian penyembahannya yang sungguh memberkati. Saya percaya semua yang di rumah juga pasti sudah diberkati. Nah, sekarang tibalah waktunya untuk kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joe. Nah, mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Joe. Kami berdoa untuk firman Kau akan disampaikan untuk akan menyegarkan, akan meneguhkan, akan membangkitkan semua yang mendengar. Dan juga saya berdoa untuk Pastor Joe yang akan menyampaikan firman, dia akan memberikan dia keberanian, urapan-Mu menyertai dia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Brother Huston untuk doa sebentar tadi, dan juga terima kasih kepada Brother Hatmi dan tim yang sudah melayani kita pada pagi ini. Amin. Sungguh mantap sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi pada pagi ini saya ingin terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat hari Christmas kepada semua, terutamanya jemaat IPK yang dikasihi dimanapun kalian berada pada saat ini, pada hari ini. Baik berada di rumah atau dimanapun ketika mengikuti kebaktian online pada hari ini. Dan saya berdoa agar di hari Christmas atau musim Christmas pada tahun ini kita terus menikmati berkat Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan, walaupun mungkin sederhana saja perayaan Christmas pada tahun ini, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap bersama dengan kita karena Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Jadi sesuai dengan tajuk khotbah atau message saya pada pagi ini, yaitu Tuhan menyertai kita, Immanuel. Jadi saya ingin bacakan atau saya ingin ambil firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Matius pasal yang pertama, bermula daripada ayat 18 hingga ayat 24 ya. Jika kalian ada Alkitab, boleh buka Alkitab masing-masing dan baca sama dengan saya dari rumah masing-masing. Haleluya. Oke, Matius 1 bermula daripada ayat 18. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya Maria bertunang dengan Yusuf. Tetapi sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, ternyata Maria mengandung melalui Roh Kudus. Yusuf, seorang yang saleh, tidak mau memalukan Maria di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam. Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 22. Segala ini berlaku supaya terlaksanalah firman Tuhan melalui nabinya. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Jadi ingat firman ini di ayat yang ke-23 yang mengatakan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Ayat 24, apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, lalu berkawin dengan Maria. Ayat 25, tetapi Yusuf tidak bersentuh dengan Maria sebagai istrinya hinggalah Maria melahirkan anak itu. Yusuf menamakan anak itu Yesus. Amin. Jadi pada pagi ini kita mau belajar ya daripada nama Yesus, nama yang di atas segala nama, nama yang istimewa, nama yang ajaib ya. Dan apa yang saya ingin kongsikan pada pagi ini adalah Immanuel ya. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Pimpin kami pada pagi ini ketika kami mendengarkan firman ini Tuhan, dan ketika saya Tuhan mengkongsikan firman ini, agar Tuhan firman ini boleh menjadi wahyu yang Tuhan bicara secara pribadi ke dalam hati kami Tuhan. Berkati pagi ini dan berkati pendengaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Haleluya. Okey. Jadi pagi ini saya ingin memulakan dengan satu pertanyaan satu pertanyaan, yaitu pernahkah kita merasa takut? Tadi kita baca di dalam Injil ini mengatakan bahwa Yusuf dia takut dan pada mulanya Yusuf juga sangat risau. Dia di dalam dilema dia di dalam satu situasi yang sangat berat bagi dia, sangat berat bagi Yusuf. Dia bertunang dengan Maria, tetapi mereka belum berkahwin, tetapi Maria sudah mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Jadi secara pribadi, kalau kita di dalam posisi Yusuf, kita pun rasa stres, tidak tidur malam, dan Yusuf sudah mula merancang untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Jadi itu pergumulan Yusuf. Dia tidak mau Maria itu dipermalukan, jadi dia ingin menceraikan atau putus tunang dengan Maria secara diam-diam. Jadi itu pergumulan Yusuf, dan itulah ketakutan Yusuf. Pernah kita mungkin karena ada sesuatu yang mungkin menunggu kita, mungkin ada interview ada ada apa-apalah, ada presentation bagi student, ada exam, ada test, dan sebagainya. Kita rasa takut, kita tak boleh tidur. Jadi Yusuf di sini pun dia takut, jadi dia takut. Jadi dan puji Tuhan, di dalam ketakutan Yusuf itu, saya rasa Yusuf pun berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bagaimana ini, bagaimana saya harus handle this problem, bagaimana saya harus mengendalikan masalah ini Tuhan, adakah saya patut terus mengambil Maria sebagai istri saya, atau adakah boleh saya ceraikan dia, kerana saya tidak mau nanti dia malu atau sebagainya. Jadi Tuhan dengan cara yang spesial, Tuhan dengan cara yang luar biasa menjawab doa Yusuf. Walaupun mungkin tidak dikatakan di sini Yusuf berdoa, tapi saya percaya dia memang berdoa dan mencari petanda daripada Tuhan. Jadi Tuhan menjawab dengan mimpi, melalui mimpi. Dan kita baca tadi bahwa malaikat berkata kepada Yusuf melalui mimpi. Dan kita tahu standard operating procedure malaikat adalah apabila dia jumpa dengan manusia, dia kata, hai, jangan takut. Jadi oleh kerana kita memang selalu ketakutan, seperti anak saya, kadang-kadang, Daddy, saya takutlah mau pergi mandi, tolong teman saya pergi naik atas untuk mandi. Itu kerana apa? Kerana kita rasa bahwa kita keseorangan, kita mungkin tidak ada satu kepastian, ada orang menemani kita. Jadi Yusuf sama, dia rasa bahwa dia memikul beban itu sendirian. Dia rasa dia menanggung beban itu sendirian. Jadi Tuhan menjawab, Tuhan menjawab doa dia, doa Yusuf itu melalui malaikat yang melawat Yusuf di dalam mimpi. Kita boleh baca tadi di dalam ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa, hai Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi itu adalah ucapan malaikat kepada Daud. Dan saya tidak mau membaca atau mengambil atau berbincang atau mengupas perkara itu lebih lama, karena saya ingin pergi kepada poin atau apa yang saya ingin, perkara utama yang saya ingin sampaikan pada pagi ini, yaitu Immanuel. Dan kita boleh baca tadi di dalam ayat ke-23, 23, dan juga itu adalah perkataan daripada malaikat juga, berkata kepada Yusuf yang mengatakan, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi di sini di dalam keraguan atau Yusuf ini berdolak-dalik, dia mungkin mau kawin, mau cerai, mau putus tunang, mau kawin, mau putus tunang, jadi dia di dalam dilema. Dia seperti dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa hesitate, dia macam was-was, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan seringkali apabila kita rasa was-was, seringkali apabila kita rasa di dalam satu situasi dilema yang kita perlu membuat satu keputusan, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Saya rasa seperti saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
adakah apa yang saya lakukan ini betul? Adakah keputusan yang saya lakukan ini adalah betul Tuhan? Jadi saya kadang-kadang minta, ya Tuhan, send me sign, show me sign, sign di langit ke, melalui apa-apa di sekitar saya ke, bicara kepada saya Tuhan, di dalam Alkitab ke, atau muncullah sesuatu yang memberikan saya kepastian. Dan Yusuf di sini sangat spesial. Tuhan melawat dia, dan Tuhan melawat dia dan memberikan dia satu firman, satu perkataan yang mungkin itu yang menyebabkan Yusuf memilih untuk terus mengambil Maria sebagai istrinya, yaitu apabila Tuhan berkata, Yusuf, Immanuel. Ingat perkataan ini, Immanuel. Walaupun nanti kamu mungkin akan ada suatu, banyak orang akan tanya kamu, kenapa kamu tiba-tiba membuat keputusan untuk kawin dengan Maria dengan cepat, kenapa Maria ini sudah mengandung, dan sebagainya. Don't worry Yusuf, don't worry Joseph, I am Immanuel, I am with you. Jadi di dalam orang kata tu hesitation, atau di dalam ke hati yang berat itu, Yusuf mengambil keputusan untuk meneruskan perkawinan dia dengan Maria, dan saya percaya itu oleh karena firman Tuhan atau perkataan atau wahyu atau revelation yang Tuhan berikan kepada dia melalui mimpi, yaitu Immanuel, Immanuel. Dan pada pagi ini, dimanapun Anda berada, apabila Anda mendengarkan firman atau khotbah ini, kebaktian ini, mengikuti kebaktian ini pagi ini, mungkin saudara dalam situasi yang sama. Kita sudah di penghujung tahun 2020. Mungkin ada sesuatu yang saudara harus putuskan pada tahun 2020 ini sebelum menjelang tahun bermulanya tahun 2021. Saudara di dalam satu situasi, saudara seperti Yusuf, sedang menimbang-nimbang, keputusan yang harus dibuat, keputusan apa yang harus dibuat. Dan saya percaya pada pagi ini, firman Tuhan atau perkataan yang Tuhan berikan kepada saudara pada pagi ini adalah, Brother Immanuel, don't worry, mungkin tahun 2021 akan menjadi tough bagi brother dan saudara dan keluarga, tapi don't worry Immanuel, ingat Immanuel itu, Jadi harus print itu, harus print di dalam pikiran kita, harus print di dalam hati kita, harus simpan dan percaya akan firman Tuhan itu, Immanuel itu di dalam hati kita, bahwa Tuhan memang bersama dengan kita, menyertai kita. Itu bukan satu cogan kata, Mungkin bagi saya peminat Liverpool, saya selalu bangga dengan tagline atau cogan kata Liverpool team, You will never walk alone. Puji Tuhan, itu sangat alkitabiah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan kesorangan. Baik di dalam melalui lembah, baik kita di atas gunung. Tuhan tidak akan membiarkan kita keseorangan. Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Karena Tuhan bukan hanya menjual cogan kata, atau dia bukan hanya seperti orang kata just for the sake of posting. Kita selalu posting di Facebook, di mana lagi Instagram, WhatsApp status kita, quotes yang sangat kita rasa sangat best lah quotes ini hari ini, dan kita share. Tapi Tuhan, dia bukan hanya share, dia bukan hanya mau menunjukkan quote atau cogan kata. Dia betul-betul mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah Immanuel. Dia bukan hanya sekadar mengungkapkan atau mengatakan semata-mata. Dia ingin kita tahu dan kita sedar dan kita mengalami bahwa dia adalah Immanuel, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan pada pagi ini juga saya ingin mengambil satu contoh atau satu contoh di dalam Alkitab, apabila umat Israel keluar daripada Mesir, masih ingat lagi cerita itu, cerita di mana Musa atau Tuhan, sebelum itu Tuhan berkata dengan Musa, I have a plan. What is your plan, God? I want to bring my people out from Egypt. Jadi of course kita baca di dalam Alkitab, di dalam Keluaran mengatakan ada banyaklah
perbualan Musa dengan Tuhan yang mengatakan, Tuhan, I'm not a good man, I'm not a good leader. Saya bukan pemimpin yang baik, saya tidak pandai bercakap, saya tidak seperti pemimpin yang lain. Jadi sama juga seperti situasi Yusuf tadi, Musa juga seperti ragu-ragu, betulkah Tuhan, plan kamu ini macam impossible saja, terlampau besar plan kamu ini, mau bawa keluar berapa, 2 juta 2 juta lebih orang Israel daripada Mesir, ke satu tanah yang saya pun tidak tahu, tapi kamu katakan akan diberikan kepada orang Israel. Jadi Musa juga di dalam satu dilema. Musa juga perlu kepastian. Musa juga perlu tanda bahwa adakah Tuhan betul-betul akan bersama dengan mereka apabila mereka keluar. Kerana kita tahu Musa tahu kehebatan Firaun dan tenteranya. Orang Israel mungkin tidak punya senjata atau mungkin tidak punya skill untuk melawan tentera Mesir. Jadi Musa tahu kelemahan mereka, kekurangan mereka. Jadi dia perlu satu tanda bahwa adakah Tuhan betul mau membawa keluar orang Israel dan akan bersama dengan mereka dalam perjalanan ke satu tanah yang dia pun sendiri tidak tahu, tapi Tuhan janjikan kepada mereka. Oke. Jadi kita boleh baca di sini di dalam saya ingin baca di dalam Keluaran 13 di mana apabila Tuhan mengizinkan atau menyentuh hati Firaun untuk umat Israel keluar daripada Mesir, kita baca di sini di dalam Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 bermula dari ayat 17 mengatakan Tuhan memang menyertai mereka. Tuhan memang menyertai mereka siang dan malam. Bagaimana Tuhan menyertai mereka? Bagaimanakah Tuhan menyertai mereka? Adakah Tuhan muncul atau adakah malaikat yang menyertai atau apakah tanda-tandanya Tuhan menyertai mereka? Mari kita baca di dalam Keluaran 13 bermula ayat 17 Di sini saya bacakan. Setelah Firaun mengizinkan bangsa itu pergi, Allah tidak memimpin mereka melalui jalan ke negeri orang Palestin meskipun itu jalan terdekat. Jadi ini Allah ini tidak mau pakai shortcut. Allah mau pakai long cut. Ada sebenarnya yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan menyebabkan mereka berjalan dan mengambil masa yang lama, walaupun memang ada shortcut, tapi jalan itu mengikuti negeri orang Filistin. Jadi kita sambung kembali. Kerana Allah berfirman, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan lalu kembali ke Mesir. Jadi ini sebabnya. Karena Tuhan mau protect mereka. Karena Tuhan mau supaya mereka tidak give up atau tidak berputus asa. Apabila mereka nanti tiba-tiba mereka melalui negeri orang Filistin, mereka melihat tentera Filistin, jadi mereka rasa takut dan mereka akan pulang kembali ke Mesir. Jadi Tuhan sengaja untuk menggunakan jalan yang lebih jauh. God use detour atau lencongan. Itu adalah lencongan. Allah menggunakan lencongan itu kerana Allah ingin menggenapi firman-Nya sendiri dan juga janjinya kepada orang Israel. Mungkin bagi kita lencongan itu sangat leceh. Pernahkah kita mungkin saudara dan saudari yang mungkin balik kampung pada Christmas kali ini dan kamu lalu Pen Borneo sedang dalam construction, ada lencongan, alamak lecehnya pergi lencongan, kena jalan melencong jauh sikit dan kembali ke jalan yang asal. Jadi sama juga di sini Tuhan mau agar mereka belajar sesuatu daripada Tuhan, agar mereka belajar bahwa Tuhan itu betul-betul menyertai mereka. Jadi di sini saya sambung kembali. Jadi ayat 18. Jadi Allah membawa bangsa itu berputar melalui jalan di gurun yang menuju ke Laut Merah. Ini mereka punya obstacle yang pertama, halangan yang pertama. Tapi Tuhan membuktikan Dia bersama dengan mereka. Dia bukan simply pergi lalu ikut cara lu sendiri, tidak. Tuhan betul bersama dengan mereka dan memimpin mereka. Ingat obstacle, halangan yang pertama itu Laut Merah. Bagaimana mereka melalui Laut Merah itu? Orang Israel keluar dari tanah Mesir
dengan bersenjata lengkap, ya. Mereka prepare lah, ya. Ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf kerana Yusuf telah meminta orang Israel, sungguh-sungguh bersumpah katanya, Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, ya. Jadi Yusuf, ya. Sudah, ini bukan Yusuf bapa kepada Yesus lah, ini Yusuf yang lain, ya. Kita tahu Yusuf ini adalah seorang mendapat gelaran atau pangkat yang tertinggi di dalam kerajaan Firaun, ya. Mungkin Perdana Menteri, ya, pada masa itu. Okey. Dan ayat 20, mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam, ya, di tepi gurun, ya. Jadi ini ayat 21 ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar menyertai mereka, ya. Tuhan tidak hanya sekadar cakap, pergi, ya, keluarlah dari Mesir, ya. Pakailah Waze, ya, pakailah Google Map, tidak. Tuhan memang bersama dengan mereka, memimpin mereka, ya, siang dan malam, ya. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya berjanji, tapi Tuhan melakukannya. Okey, jadi ayat 21. Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir bersama di hadapan mereka pada siang hari dengan apa? Dengan tiang awan, ya. Pada siang Tuhan hadir, okay, dengan tiang awan, dan pada malam hari dia menerangi mereka dengan tiang api, sehingga mereka dapat berjalan tidak kira hari siang ataupun malam, ya. Dan ayat 22, pada siang harinya tiang awan tidak berganjak dari hadapan umatnya itu, demikian pula dengan tiang api pada malam harinya. Wow, sungguh hebat, ya, sungguh hebat pengalaman itu, ya. Pernahkah kita, ya, apabila kita berjalan, ada satu tanda, ada suatu sign yang menunjukkan Tuhan itu, ya, ada bersama dengan kita. Orang Israel, ya, 4-5 ribu tahun yang lepas, ya, mereka berjalan dan Tuhan hadir menyertai mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Dan sama juga seperti yang diungkapkan oleh malaikat kepada Yusuf, yang kita baca awal tadi, ya. Joseph, Emmanuel, ya. God is with you. God is with you. Dan sama juga dengan orang Israel ini, ya. Emmanuel, ya. Allah menyertai mereka juga dalam perjalanan mereka. Dan kita tahu selepas itu, cerita selepas itu, apabila mereka menempuh atau tiba di Laut Merah itu, ya. Bagaimana mau menyeberang, ya. Mereka tidak punya kapal, ya. Dan juga mereka melihat di belakang sudah ada tentera Firaun mula mengejar mereka. Okey, kalau Tuhan tidak hadir bersama dengan mereka, kalau Tuhan tidak menyertai mereka, ya, mereka mungkin ada dua saja yang akan terjadi, ya. Mereka akan teruskan, ya, sama ada melaut itu terbelah atau tidak, mereka akan teruskan, atau mereka surrender, ya. Surrender maksudnya mereka meninggalkan rencana itu atau rancangan itu dan kembali ke Mesir, ya. Jadi pada pagi ini, ya, message Christmas atau Natal yang saya ingin sampaikan pada pagi ini kepada kita semua. Di sebalik, ya, mungkin ketakutan kita, kerisauan kita, ya, ketidakpastian masa depan, ya, tahun depan apa akan jadi, ya. Banyak kali kita sudah mendengar khotbah, atau saya sendiri sudah beberapa kali khotbah tentang, ya, bukan mau menakut-nakutkan, ya, tapi saya mau memberi kebenaran bahwa, ya, mungkin masa depan kita tidak tahu. Okey, tapi kita ada satu pribadi yang pegang hari esok, seperti lagu yang selalu kita nyanyikan, ya. Because he live, ya, we can face tomorrow, ya. Yesus sudah lahir, ya. Yesus sudah datang. Dia Emmanuel, dia menyertai kita. Saudara mungkin dalam ketakutan, saudara mungkin dalam situasi yang perlu membuat keputusan yang sangat berat dalam kehidupan saudara, ya. Mungkin berkaitan dengan tugas, mungkin berkaitan dengan pekerjaan, mungkin berkaitan dengan perhubungan apapun, ya, yang saudara perlu lakukan, atau keputusan yang saudara perlu lakukan pada saat ini. Dorongan saya atau doa saya dan kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi ini adalah Allah Emmanuel, God is with you.
don't worry, ya, seperti Allah menyertai umat Israel, ya, apabila mereka keluar daripada Mesir dan datang ke Laut Merah. Allah hadir di dalam atau dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara, Tuhan hadir, ya, karena Tuhan sudah lahir, ya, Tuhan sudah lahir. Apabila saudara percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup dan hati saudara, dia tinggal di dalam saudara. Dia tinggal di dalam kita, ya, dia tinggal dalam kita. Maksud dia bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, dia bersama-sama dengan kita. Kita tidak lagi kesorangan, ya, karena itu pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan adalah dia mau bersama dengan kita. Dan pada pagi ini, ya, mungkin ada yang mendengar pada pagi ini yang mungkin tertanya-tanya, bagaimanakah mungkin Allah itu boleh bersama dengan saya? Saya tidak percaya, atau saya orang berdosa. Kita selalu mengatakan, ya, saya berdosa, Allah tidak mau orang berdosa. Ya, Tuhan tidak mau dosa, tapi Tuhan mau bersama dengan saudara. Dan apabila saudara atau saudara membuat keputusan pada pagi ini untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menjadi Allah Immanuel di dalam hidup saudara. Dia akan menyertai saudara. Apa yang saudara perlu lakukan? Hanya percaya dan berdoa pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya ingin membuka peluang ini atau laluan ini atau masa ini bagi yang mendengar, yang mungkin, ya, sedang mencari, ya, Tuhan, yang mungkin mencari jawaban seperti Yusuf, mencari jawaban apakah keputusan yang harus dilakukan pada pagi ini. Tuhan mau bersama dengan saudara, karena Tuhan memang bersama dengan saudara, ya, saudara mungkin tidak sadar. Dan sekiranya ada yang ingin menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus supaya dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu pada pagi ini, saya mau berdoa untuk saudara. Dan saudara boleh mengikuti doa ini pada pagi ini dimanapun Anda berada. Hanya apa yang saudara perlu lakukan, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan, apabila saudara percaya dan berdoa, Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk Christmas atau waktu ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami dan juga untuk menjadi Immanuel di dalam hidup kami. Tuhan, saya mengaku Tuhan, saya orang berdosa, tapi Tuhan, terima kasih dan bersyukur karena Engkau mengasihi saya Tuhan. Engkau membenci dosa, tapi Engkau mengasihi saya. Dan pada pagi ini Tuhan, saya mengundang Engkau untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau tinggal di dalam saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syabat saudara. Apabila saudara mengungkapkan doa ini, Tuhan Yesus sudah bersama dengan saudara. Ya, Tuhan mengasihi saudara. Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hidup saudara, dan saudara tidak perlu risau lagi, tidak perlu dalam ketakutan, ya, karena Allah itu adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Amin. Sekian saja perkuasian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kali ini. Semoga kita diberkati. Sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year kepada semua, terutamanya jemaat IPK dan semua yang mengikuti kebaktian pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi di kebaktian yang akan datang. Tuhan berkati semua. Bye. Haleluya. Terima kasih Pastor Joe untuk firman-Nya, dan sekarang adalah waktu untuk kita menyampaikan beberapa pengumuman pada minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, kita akan adakan kebaktian kesyukuran pada 31 hari bulan ini, yaitu hari Kamis pada 8:30 malam bertempat di House of Elijah. Nah,
saya galakkan semua untuk datang karena ini merupakan suatu kebaktian di mana kita akan memberikan kesaksian kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 ini. Tetapi kalau bagi jemaat yang tidak sempat untuk hadir tapi ingin memberi kesaksian, bolehlah menulis kesaksian ataupun melalui video yang mungkin berdurasi sekitar 3 menit dan harus diberikan kepada Pastor Joel selewat-lewatnya 30 hari bulan ini juga supaya dapat dipersiapkan videonya. Sekian saja kebaktian online kita pada minggu ini. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. One name holds the weight above them all. His face